Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini, Paulus menulis, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa artinya di dalam nama Tuhan Yesus di dalam ayat ini? Apa maknanya bagi kehidupan kita pada saat ini? Pertama-tama, saudara-saudara, frasa di dalam nama adalah frasa yang jarang digunakan di dalam pembicaraan sehari-hari. Kita dapat menemukan misalnya perkataan mengatasnamakan, atas nama, mencatut nama, mencemarkan nama, atau mengharumkan nama. Tapi kita tidak boleh mengatakan atau pernah mendengar penggunaan di dalam nama seseorang pada konteks pembicaraan sehari-hari. Alkitab sendiri mencatat cukup banyak contoh pemakaian frasa di dalam nama. Dan uniknya, pemakaian frasa tersebut selalu berkaitan dengan nama Tuhan. Yesus berkata bahwa Dia ada di tengah-tengah, di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya. Matius 18 ayat 20. Ketika orang-orang mengeluh-elukan Yesus di Yerusalem, mereka berseru bahwa Dia datang di dalam nama Tuhan. Demikian juga murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan Bapa akan memberikannya di dalam nama Yesus. Dan demikian kita perlu mendalami apakah penggunaan frasa di dalam nama juga muncul di dalam konteks kebudayaan yang lain. Misalnya dalam politik. Tapi di dalam Alkitab tampaknya frasa tersebut hanya digunakan untuk nama Allah atau untuk menyatakan otoritas ilahi. Oleh karena itu, tidak sembarangan orang dapat disebut berada di dalam nama Tuhan. Hanya Yesus yang bisa dikatakan datang di dalam nama Tuhan. Hanya murid-murid yang diberi hak untuk berdoa dan minta di dalam namanya. Dan hanya orang yang beriman pula yang memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi nama Tuhan memberikan kehidupan, hak, kuasa, dan otoritas. Nah, saudara-saudara, kembali ke surat Paulus sebagaimana ayat harian hari ini, tanggal 25 Oktober 2021, dari Kolose 3 ayat 17. Jalanasa siulaon, manang dihatang, manang dipabahenan, saluhut naima marhite-hite gowarni Tuhan Yesus. Uhut madok mauliate itu di bata ama marhite-hite iban. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam konteks ini mari kita lihat bahwa apa yang dikatakan Paulus sebelum kalimat tersebut, Paulus sedang menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan semua keduniawian mereka, seperti penyembahan berhala dan juga hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah. Sebaliknya mereka harus hidup sebagai manusia yang baru, sebagai orang-orang yang dipilih dan yang sudah disucikan. Mereka harus berbeda dengan dunia ini.
Kemudian barulah kita mendengar kalimat yang kita baca, bahwa mereka, perkataan dan tindakan mereka harus mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sesudah kalimat itu, Paulus memberikan aplikasi bagaimana seseorang jadi istri, suami, anak, orang tua, hamba, dan tuan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nama Tuhan Yesus merupakan sumber kuasa yang memberikan kehidupan baru kepada manusia yang berdosa untuk ditransformasi menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam perbuatan dan perkataan. Misalnya sebagai suami, seorang beriman harus mengasihi dan tidak boleh berlaku kasar kepada istri di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Sebagai istri, seorang Kristen harus tunduk kepada suami dengan kemampuan yang diberikan oleh nama Tuhan Yesus dan seterusnya. Kita dapat memperluas cakupan relasi yang diberikan oleh Paulus di sini, bukan hanya suami dengan istri, anak dengan orang tua, tuan dengan tuan, dengan hambanya, dan juga manusia dengan sesamanya. Dalam konteks pandemi sekarang, sejarah telah menunjukkan bagaimana orang Kristen harus menyatakan cinta kasih Yesus untuk menolong orang yang sakit, meskipun mereka harus menanggung banyak resiko keselamatan diri mereka sendiri. Dan saudara-saudara, ayat ini juga penting bagi kita karena di dalam nama Tuhan Yesus ada semua keutuhan pengucapan syukur kita dan penyerahan diri kita. Jadi dengan perkataan di dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen dalam tindakannya, dalam sikapnya, dan dalam perkataannya tampaklah keutuhannya sebagai pengikut Tuhan. Saya kira saudara-saudara, keutuhan hidup seorang Kristen, holistiknya hidup orang Kristen perlu kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bahwa kita mengikut Tuhan bukan hanya waktu kita datang beribadah, bukan hanya pada waktu kita membaca firman Tuhan atau berdoa, tetapi dalam semua aspek kehidupan kita, kita secara utuh melakukannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amanginang dan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, memberikan kita kekuatan, dan menolong kita untuk melakukan semua perkataan, tindakan kita, demikian juga ucapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, adalah bagaimana setiap orang Kristen harus mengucap syukur dalam kehidupannya atas segala berkat yang telah diterima. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan pengertian itu kepada kami, supaya melalui setiap perbuatan kami, melalui perkataan kami, sikap kami, dan tindak tanduk kami menunjukkan menjadi pengikut Tuhan, karena kami melakukannya semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus melanjutkan kehidupan yang benar-benar utuh bersandar hanya kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap warga jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, orang dewasa hingga orang yang lansia. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam duka cita, mereka yang kemalangan, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya melawat, Tuhan kiranya menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap hidup dalam pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.